Demi merespon resiko resesi ekonomi global, Kementerian Keuangan mendorong kerjasama investasi di bidang infrastruktur demi menstimulus pemulihan ekonomi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal menjelaskan bahwa investasi infrastruktur akan menstimulasi pemulihan lebih baik. Pemerintah mendorong peningkatan investasi infrastruktur sebagai bagian dalam merespon persoalan global yang semakin besar. Dalam mendorong respon pada dinamika global yang kini tengah mengarah pada resesi ekonomi. Kementerian Keuangan pun menilai langkah pembangunan yang berkelanjutan bisa menjadi cara mendorong stimulus sektor real yang berasal dari peran banyak sektor ekonomi. Seperti diketahui bahwa pembangunan infrastruktur menyerap banyak sektor usaha yang juga mendorong tenaga kerja. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan bahwa kerjasama dalam pembangunan berkelanjutan di bidang infrastruktur menjadi salah satu instrumen yang cukup cepat mendorong pemulihan di banyak sektor usaha. Salah satunya dengan mendorong skema kerjasama pemerintah dan badan usaha yang membuat kesempatan dalam mempercepat intervensi kebijakan fiskal akan lebih cepat. Selain itu, arah pembangunan berkelanjutan juga akan semakin terbuka dengan adanya skema kerjasama pemerintah badan usaha. The significant role of infrastructure investment to the economy has been long recognized. Directly or indirectly, infrastructure affects socio-economic activities, including factors of production. The role of infrastructure investment is particularly critical at this moment to further stimulate robust recovery. In short term, investment in high-quality infrastructure can boost economic output by increasing construction activity and employment. In the longer term, infrastructure development improves competitiveness and accelerates. Ancaman resesi global semakin kuat usai berbagai lembaga keuangan internasional memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi ke depannya. Selain inflasi tinggi, risiko stagflasi akan semakin sulit dihindari akibat banyaknya negara yang masih terdampak pukulan pandemi dalam 2 tahun terakhir. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, ADX Channel. Sementara itu, demi memperkecil dampak resiko resesi ekonomi yang semakin berkembang di dunia, Bank Indonesia mengajak bank sentral di dunia untuk menggunakan skema local currency settlement. Langkah ini dinilai akan mendorong penguatan nilai mata uang lokal dan mengurangi dampak ketergantungan pada segelintir nilai tukar global. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan bahwa mekanisme local currency settlement atau LCS yang telah diterapkan Bank Indonesia bersama beberapa bank sentral di Asia telah membantu menyeimbangkan stabilitas moneter, di mana pendekatan transaksi berbasis mata uang lokal akan mengurangi resiko goncangan global. Sementara dalam menerapkan strategi LCS, Bank Indonesia mampu mendorong stabilitas nilai tukar rupiah yang lebih stabil. Selain itu, kerjasama LCS juga mampu mengurangi ketergantungan pada mata uang tertentu yang semakin rentan terhadap goncangan pasar. Mata uang dalam perdagangan, investasi, transaksi pembayaran itu mendukung stabilitas sistem moneter, sistem keuangan. Mengurangi ketergantungan sistem moneter dan sistem keuangan dunia terhadap satu atau dua mata uang dunia. Itu nomor satu. Nomor dua, Indonesia bersama sejumlah negara di Asia, dengan Malaysia, dengan Thailand, dan juga dengan Jepang dan Cina, menggagas dan merealisasikan diversifikasi currency ini dengan